Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Hah, melihat kembalinya klan naga sejati, para jenius dari semua ras diam-diam menghela nafas lega. Boom, 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 saat berikutnya, 20 platform resepsi meledak menjadi pilar kekuatan spiritual, menyelimuti pemenang akhir yang berdiri di platform resepsi. Lihat, platform penerimaan telah diaktifkan, dan menara pemurnian tubuh kuno akan segera terbuka. Di mata penuh rasa iri, 20 orang kuat menghilang ke dalam pilar cahaya spiritual, dan mereka memasuki menara. Bas, pada saat yang sama, semburan segel spiritual muncul di kehampaan di depan menara, dan sebuah gambar tiba-tiba muncul. Titik cahaya yang berkedip pada gambar tersebut adalah perkiraan posisi semua orang yang memasuki menara. Ini adalah dunia gurun yang luas, dengan pasir berwarna merah kuning di mana-mana sejauh mata memandang. Matahari berwarna merah tua menggantung tinggi di langit, dan terik sinar matahari menyinari bumi. Untungnya, setiap orang yang baru saja muncul dilindungi oleh platform batu yang diselimuti cahaya spiritual, sehingga mereka aman dan sehat. Apakah ini lantai pertama menara pemurnian tubuh kuno? Orang-orang yang baru saja bereaksi terhadap transformasi luar angkasa mulai dengan hati-hati melihat dunia misterius di depan mereka. Yang terlihat oleh mereka adalah cahaya spiritual. Di saat yang sama, mata semua orang sedikit berkedip, memikirkan bagaimana cara naik ke level berikutnya terlebih dahulu, atau bahkan ke bawah. Karena menara pemurnian tubuh kuno akan memberikan hadiah tertentu berdasarkan kinerja individu di menara tersebut, dan bahkan akan ada kekuatan magis dan benda kuasi suci. Menurut pendapat mereka, apa yang disebut kinerja pemecah menara secara alami adalah tentang siapa yang dapat menyelesaikan level paling cepat. Untungnya, menara pemurnian tubuh kuno tidak membuat mereka menunggu lama. Seluruh dunia gurun tiba-tiba berguncang, dan suara acuh tak acuh seperti bel bergema di lantai pertama. Percobaan secara resmi dimulai. Bas, segera setelahnya, dia selesai berbicara. Perisai spiritual yang melindungi semua orang di platform batu menghilang, dan matahari merah tua yang tergantung tinggi di langit segera mengayunkan matahari ke bawah. Cici-cici, sinar matahari yang terik tidak sabar untuk menembus ke dalam tubuh semua orang, membakar daging dan darah mereka dengan ganas. Orang-orang yang lengah langsung merasa malu, dengan asap hijau mengepul dari kepala mereka, dan kulit mereka seperti orang mabuk udang. Bas, sebelum sinar matahari yang terik menembus ke dalam tubuh Xiao Yan, nyala api yang sangat cemerlang keluar dari tubuhnya. Lapisan kain kasa api dengan cepat terbentuk di tubuh Xiao Yan, memusnahkan upaya untuk menyerang energi asing. Tubuh Xiao Yan terisolasi secara ketat dari luar. Xiao Yan perlahan mengulurkan telapak tangannya, dan sambil berpikir, kain kasa api yang menutupi tangannya menghilang. Bagian luar akhirnya menemukan terik sinar matahari yang menyerbu celah tersebut, dan segera menyerbu tubuh Xiao Yan di sepanjang telapak tangan, melepaskan energinya dengan gila-gilaan. Rasa sakit yang memilukan segera menyebar dengan cepat dari telapak tangan Xiao Yan ke sekitarnya. Oh, latihan tubuh dengan lampu merah agak mirip dengan efek api hati jatuh. Api terbagi api yang diproyeksikan oleh api hati jatuh di tubuh manusia juga dapat meredam tubuh manusia dan energi di dalam tubuh, tapi itu butuh waktu lama. Itu hanya akan menghasilkan racun api. Gumam Xiao Yan dalam hati merasakan efek lampu merah. Penampilan Xiao Yan yang tidak sedih maupun gembira sangat kontras dengan pria kuat lainnya yang menangis dan melolong kesakitan. Mereka awalnya berencana menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk memblokir lampu merah, tetapi setelah mengetahui bahwa kekuatan spiritual mereka sendiri akan terbakar, mereka segera menghilangkan kekuatan spiritual mereka dalam sakit hati dan mulai menggunakan kekuatan magis mereka untuk menggunakan artefak dari berbagai tingkatan untuk memblokir lampu merah. Tentu saja, sebagai anggota keluarga besar monster super mistis, Anda sebenarnya dapat melindungi lebih banyak dengan mengambil bagian tertentu dari tubuh orang yang lebih tua, dan efeknya tidak lebih buruk dari artefak tersebut, atau bahkan lebih kuat. Misalnya, peninggalan binatang mitos yang diambil oleh klan Dapeng bersayap emas adalah bulu emas yang diambil dari tubuh seorang tetua di klan yang telah mencapai tingkat tertinggi surgawi. Setelah ditempa dengan metode rahasia, itu kekuatan tidak lebih kuat dari artefak terbaik manapun. Pada saat ini, bulu emas menutupi bagian atas kepala ketiga orang itu, dan cahaya keemasan yang dipancarkan menghalangi semua sinar matahari yang diproyeksikan oleh matahari merah.
Hahaha, semuanya, kami, klan Dapeng bersayap emas, telah mengambil langkah pertama. Zhong Pengfei, jenius dari klan Dapok bersayap emas, melambai kepada semua orang, dan memimpin kedua klan itu berlari lebih jauh ke lantai pertama. Pergi. Ayo pergi juga. Petik 2. Hei dari klan Bangau Dewa Langit, Kong Qinger dari klan Merak Sembilan Warna, Luting dari klan Kraton Tian, dan Hu dari klan Serigala Surgawi yang menelan bulan semuanya menunjukkan bakat mereka dan segera menyusul bersama anggota sukunya masing-masing. Hanya orang-orang dari klan Piton Penelan Langit berwarna-warni dan klan Naga Sejati yang tidak tersentuh. Orang-orang dari klan Ular Piton Penelan Langit berwarna-warni tidak bergerak, Xiao Yan lah yang menghentikan mereka. Medusa dan Bai Wushuang tidak bertanya mengapa karena kepercayaan mereka pada Xiao Yan. Orang-orang dari klan Naga Sejati dihentikan oleh gadis misterius itu. Faktanya, Zhu Hua dan Zhu Ming bertanya kepada Yang Mulia dengan suara rendah mengapa mereka berhenti bergerak maju. Gadis misterius itu menggelengkan kepalanya sedikit, seolah menunggu sesuatu. Apa yang menggantung di atas kepala klan Naga Sejati adalah sisik naga ungu emas dengan aura yang tidak jelas. Dilihat dari auranya, monster super dengan sisik ungu emas seharusnya adalah naga sejati dengan kekuatan Half Step Sky Supreme. Xiao Yan merasakan aura pada sisik naga emas ungu dan tersenyum. Ternyata itu adalah sisik naga di tubuh gadis itu sendiri. Senyuman Xiao Yan segera membuat gadis misterius yang tadinya sombong itu tak tertahankan. Kecantikan tinggi dengan rok dan jubah ungu dan emas ini seperti harimau kecil yang marah, dan dia segera bergegas menuju Xiao Yan dengan ganas. Ekspresi Bai Wushuang berubah ketika dia melihat ini, dan saat dia hendak mengambil tindakan, Medusa menghentikannya, yang bingung, menatap Medusa, yang hanya tersenyum misterius. Bang! Cahaya ungu yang menabrak lengan Xiao Yan menghilang, dan gadis yang terungkap itu sangat cantik. Namun, dia biasanya luar biasa mulia dan jujur, tapi saat ini, dia seperti gurita bercakar 8, terjerat erat dalam Xiao Yan. Lengan biok ramping gadis itu memeluk leher Xiao Yan, dia menyandarkan kepalanya ke telinganya dan bergumam pelan, "Adik." Xiao Yan tanpa sadar melingkarkan lengannya di pinggang gadis itu dan berkata sambil tersenyum, "Haha, aku hanya ingin tahu berapa lama kamu akan memainkan permainan ini." "Selamanya." Gadis yang sangat cantik itu berteriak dengan penuh dendam. Oke, kalian semua pernah menjadi Raja Naga. Kenapa kamu masih kekanak-kanakan seperti saat kamu masih kecil? Ayo turun." Xiao Yan tanpa daya menepuk punggung Ziyan dan berkata, Tidak. Saat Xiao Yan mengatakan ini, Ziyan memeluknya lebih erat. Dua orang kuat dari klan Naga Sejati yang datang dari belakang Ziyan menatap Yang Mulia dengan mata tercengang. Mengapa Yang Mulia Ziyan, yang dulu mulia dan agung, menjadi seperti ini hari ini? Kesucian hati mereka yang tidak bisa dihina kini dijamah secara sembarangan oleh tangan kotor seorang anak manusia. Iman mereka telah runtuh. Zhu Hua, yang menganggap Ziyan sebagai dewi di dalam hatinya, bahkan lebih marah, bernapas lebih berat, dan sepertinya akan meledak kapan saja. Zhu Hua, tenanglah, ini hanya saudara laki-laki Yang Mulia Ziyan. Zhu Ming mengirim pesan kepada putra Kaisar Naga Sejati. Ya, itu saudara laki-laki, hanya saudara laki-laki. Zhu Hua mengucapkan kalimat ini beberapa kali di dalam hatinya sebelum dia berhasil menenangkan diri. Sisi lain, Ziyan, yang seperti gurita bercakar 8, melingkari tubuhnya erat-erat dan tidak dapat bertahan hidup. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis, dan dia harus melihat ke Medusa untuk meminta bantuan. Senyum tipis melintas di wajah menawan Yang Mulia, dan kemudian dia berkata dengan wajah cemberut, "Ziyan, ini suamiku, bukan suamimu. Cepat turun." Sang ratu marah, dan Ziyan memang tanpa ketegangan, dia menyerah, segera melompat dari Xiao Yan, dan berbisik dengan suara rendah, "Aku tidak punya suami, jadi aku hanya bisa menggendong adikku." Setelah mendengar ini, Bingyan yang berpura-pura Medusa langsung pingsan. "Bagaimana kabar Yang Mulia Sukun?" Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menarik gaun ungu dan emas Ziyan yang sedikit kusut ke tempatnya. "Jangan panggil ayah Yang Mulia lagi. Hanya ada satu Yang Mulia dalam satu klan." "Oh, tidak, Yang Mulia klan Naga Sejati tidak disebut Raja Naga, tapi Kaisar Naga Sejati. Ayahku sangat baik sekarang. Dia sedang berlatih keras dalam pengasingan di dalam klan. Dia belum muncul." Guan. Petik 2. Dia mengatakan bahwa tingkat kultivasinya sama dengan putriku yang bodoh,
Jadi dia tidak punya cara untuk melindungiku. Jadi dia punya, untuk berkultivasi kembali ke puncak sesegera mungkin. Tetapi ayah saya juga bodoh. Saya adalah naga dan burung phoenix kuno, dan bakat kultivasi saya jauh lebih baik darinya. Tunggu dia. Setelah meninggalkan pengasingan, saya masih belum melakukannya. Saya tidak tahu siapa yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi. Ayah saya dan saya tidak tahu sampai kami tiba di klan naga sejati bahwa ternyata Master Silong dari klan naga kuno Taiksu kami belum bereinkarnasi sama sekali. Aku tinggal di benua Doki saat itu. Aku menjadi tidak sabar dan langsung meninggalkan benua Doki dan memasuki dunia seribu besar. Kemudian, dia mengalahkan banyak pakar terkemuka dari klan naga sejati dan menjadi kaisar naga sejati dari naga sejati klan. Saya tidak sabar. Jadi setelah memberikan gelar Kaisar Naga Sejati kepada orang lain, saya menyelinap pergi dan menghilang. Petik 2. Setelah itu, ayah saya dan saya terbang ke dunia, tetapi dalam beberapa hari kami dibunuh oleh Naga Sejati klan. Setelah klan mengetahui tentang garis keturunan naga dan phoenix kuno saya, mereka segera menjadikan saya yang mulia. Itu sangat membosankan. Saya tidak berharap untuk melarikan diri dari benua Doki yang mulia lagi. Akibatnya, setelah memasuki dunia, dia ditangkap sebagai perawan lagi. Wajah kecil Ziyan yang halus sedikit berkerut dan menghela nafas dalam-dalam. Dua jenius dari klan naga sejati, Zuhua dan Zuming, melihat kelopak mata mereka bergerak-gerak liar. Tuan Silong dari klan naga kuno Taiksu juga orang yang luar biasa, dan perilakunya sangat santai. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Siapa bilang sebaliknya, Tuan Silong awalnya adalah Raja Naga paling tidak dikenal dalam sejarah klan kita. Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Saudaraku, ayo kita berangkat. Pesawat luar angkasa Ziyan sangat kuat. Aku akan mengambil kamu bersamaku. Larilah di depan mereka. Ziyan cukup bersemangat ketika dia menyebutkan kompetisinya. Di zaman kuno, keluarga binatang super itu membangun menara pemurnian tubuh kuno dengan tujuan untuk melunakkan tubuh keturunan mereka. Mengapa mereka harus bersaing untuk mendapatkan siapa yang bisa datang lebih dulu, membiarkan mereka menggunakan lampu merah di sini untuk menempa mereka, tubuh. Xiao Yan berkata dengan suara tercengang. Dia melirik Ziyan. Tapi aku sudah menjadi tubuh seorang kaisar yang bertarung, dan kekuatan fisikku sebanding dengan kekuatan tertinggi langit setengah langkah. Kenapa aku masih harus tinggal di sini untuk meredam tubuhku? Ziyan bergumam dengan enggan. Peradaban budidaya di dunia seribu besar jauh lebih maju daripada benua Doki kita. Kita belum pernah mengenal metode penempaan tubuh di sini. Bermanfaat dan tidak berbahaya untuk tetap tinggal. Selain itu, mengapa kalian tidak meninggalkan kedua anggota suku kalian? Dan bergegas sendiri. Kata-kata Xiao Yan membuat Ziyan melihat ke belakang tanpa sadar, dan menemukan bahwa Zuhua dan Zuming sedang menatapnya dengan menyedihkan. Mereka sama sekali tidak peduli tentang kekuatan magis, benda kuasi sakral, Del. Klan naga sejati tidak kekurangan ini. Yang mereka pedulikan adalah kesempatan untuk melunakkan tubuh mereka. Metode pembangunan menara pemurnian tubuh kuno telah lama hilang selama perang. Hanya 5 binatang suci yang tersisa, jadi kesempatan ini jarang terjadi. Ya, karena ini tentang melunakkan tubuh, mari kita lakukan secara menyeluruh. Hilangkan perlindungannya. Jangan gunakan kekuatan spiritual untuk melawan. Langsung gunakan tubuh untuk menghubungi lampu merah. Ziyan mengalihkan pandangan indahnya dan mengangkat gioknya tangannya. Kemudian dia menyingkirkan sisik naga ungu emas yang melayang di atas kepala ketiga orang itu, dan suhu yang sangat panas segera menyerang Zuhua dan yang lainnya. Hiss. Kedua pria itu menyeringai kesakitan dan tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit sambil duduk bersila dan bersiap untuk secara aktif menarik kekuatan ini untuk meredam tubuh mereka. Kamu, Xiao Yan melirik Ziyan tanpa daya, dan dengan lambaian tangannya, perisai api yang mengelilingi klan ular piton 7 warna yang menelan langit juga menghilang. Ushuang, kamu masih memiliki setengah botol pil roh darah di sana. Keluarkan dan bagikan dengan semua orang. Meminum pil roh darah bersamaan dengan pelatihan di menara pemurnian tubuh sangat efektif. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda dengan yang lain pil ketika kamu kembali. Xiao Yan lihatlah Bai Wushuang yang baru saja duduk bersila. Meskipun Bai Wushuang biasanya suka melawan Xiao Yan, dia tidak mau kehilangan muka di depan orang asing seperti Ziyan, jadi dia dengan santai membagikan sisa pil roh darah kepada semua orang. Masing-masing dari 6 orang mendapat 3 buah.
Pil roh darah yang dimurnikan dengan lumpur roh darah adalah hal yang baik. Apakah ada ahli ramuan tingkat tinggi di antara kalian? Zuhua dan kedua pria itu segera meminumnya dengan mata cerah, dan menggunakan pil roh darah untuk meredam tubuh. Efeknya pasti 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Kakak adalah seorang alkemis tingkat kekaisaran. Ziyan mengangkat dagunya dengan cukup bangga. Dia menganggap Ziyan sebagai lilin yang dipersembahkan oleh leluhurnya tanpa mempertanyakannya, dan segera berbicara untuk melebih-lebihkan Xiaoyan. Oke, mari kita mulai. Meskipun lampu merah tersebar luas dan keluarga monster super lainnya tidak bisa bergerak cepat meskipun mereka memiliki senjata suci untuk melindungi mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka menarik kita terlalu banyak. Tangan dan segera meminum pil tersebut. Yao duduk bersila, dan 5 orang lainnya juga memasuki kondisi kultivasi. Latihan fisik telah resmi dimulai. Saat berikutnya, suhu yang mengerikan itu seperti magma yang mendidih, mengikis tubuh semua orang dengan gila-gilaan. Setelah kehancuran, energi murni dari pil roh darah diikuti dengan luka budidaya. Seiring berjalannya waktu, tubuh ke-6 orang itu menjadi semakin kuat selangkah demi selangkah. Dunia luar, lihat, klan Dapeng bersayap emas memimpin, untuk sementara menempati peringkat pertama. Klan Dapok bersayap emas awalnya adalah yang terbaik dalam kecepatan di antara keluarga binatang super, dan mereka juga memiliki kekuatan magis bawaan dari pergerakan luar angkasa. Petik 2. Yah, orang-orang dari klan Dewa Surgawi dan klan Merak 9 Warna juga mengejar mereka dengan cepat. Orang-orang yang melihat ke atas untuk melihat perubahan titik cahaya di layar terus mengeluarkan serangkaian suara, seru, tapi pada akhirnya mata mereka tetap tidak bergerak pada 6 titik cahaya itu. Aura titik cahaya sepertinya adalah 6 orang dari klan Piton Penelan Langit berwarna-warni dan klan Naga Sejati. Mereka tidak bergerak. Untuk sesaat, semua orang saling memandang dengan kaget. Di bagian terdalam gurun yang dipenuhi cahaya merah, tirai cahaya merah yang seolah mencapai langit dan bumi berdiri tegak. Ini adalah jalan menuju ke lantai 2. Sepertinya agak berbahaya. Zhong Pengfei, Lu Ting, Hei dan keajaiban lainnya dari keluarga besar telah tiba di sini, melihat tirai lampu merah yang memancarkan fluktuasi berbahaya dan berpikir apa itu kamu memakai. Seseorang baru saja mencoba masuk dengan artefak pelindung, tetapi diusir oleh tirai lampu merah dengan artefak tersebut. Tampaknya tirai cahaya tidak mengizinkan siapapun melewatinya dengan artefak pelindung, dan mereka harus masuk secara langsung. Oleh karena itu, orang-orang kuat dari berbagai ras yang tiba di sini satu demi satu masih berpikir untuk melewati tirai lampu merah ini. Ups, saat semua orang masih berpikir keras, suara angin kencang tiba-tiba datang dari langit, dan beberapa aliran cahaya melintas di langit. Tanpa menyapa orang-orang yang berdiri di depan tirai cahaya, mereka terjun ke dalam merah di dalam tirai tipis. Xiaoyan dan 6 orang lainnya lulus. Mereka tadi adalah orang-orang dari klan Piton Penelan Langit berwarna-warni dan klan Naga Sejati. Bukankah mereka tertinggal? Mengapa mereka tiba-tiba bergegas ke tingkat kedua? Klan Kera, jelas-jelas linglung. Tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkan klan Naga Sejati, tapi mereka secara tak terduga menyusul mereka dalam sekejap. Dan mengapa mereka bisa melewati tirai lampu merah dengan mudah? Huff, bagaimana aku tahu? Ayo pergi juga. Zhong Pengfei mendengus dengan ekspresi jelek, mengertakkan gigi dan terjun ke tirai tipis bersama kedua anggota suku. Hei, aku hanya bisa memilih untuk melawan dengan tubuhku, ayo pergi. Selusin pria kuat yang tersisa saling memandang, dan mereka semua menunjukkan tubuh asli mereka dan bergegas. Lantai kedua, ini adalah dunia es yang dipenuhi dengan warna biru sedingin es. Angin yang menggigit dan hawa dingin yang menusuk tulang sudah cukup untuk menjatuhkan penyusup ke tanah dalam sekejap. Di atas puncak setinggi 10.000 meter yang ditutupi tepian es yang tajam dan udara dingin yang tak ada habisnya, sekelompok orang duduk diam di puncak gunung, aktif menyambut udara dingin yang menggigit dan angin kencang untuk membasuh tubuh mereka. Wosh, wosh. Semburan angin terdengar, dan selusin aliran cahaya yang sangat cepat melintas tepat di atas kepala mereka, menuju langsung ke bagian terdalam dunia es. Kaca, ke-6 orang yang duduk melingkar tampak terganggu. Mereka sedikit memutar tubuh mereka, menghancurkan es dan embun beku di sekujur tubuh mereka. Saudaraku, mengapa orang-orang bodoh ini membiarkan gunung harta karun yang sebenarnya tidak diklaim, tetapi bersikeras bersaing untuk tempat pertama dan kedua, hanya untuk mendapatkan kekuatan magis atau senjata kuasi suci. Lagi pula,
Mereka semua berasal dari keluarga binatang super, jadi begitulah tidak ada hal seperti itu. Apakah kamu siap? Yah, mereka benar-benar bodoh. Abaikan mereka, ayo lanjutkan. Dua suara terdengar satu demi satu, dan kemudian menghilang. Di bagian terdalam dari dunia es yang sunyi dan sepi, orang-orang kuat dari keluarga besar akhirnya pindah ke sini selangkah demi selangkah setelah menggunakan metode mereka sendiri. Sebelum semua orang bisa memasuki lorong itu, sekelompok orang lain terbang dari langit dan dengan cepat terjun ke dalamnya tirai cahaya biru es. Zhong Pengfei dan Lu Ting saling memandang tanpa terkejut, dan menyatakan bahwa hati mereka tidak terganggu, dan mereka bahkan ingin tertawa. Ah, sungguh kehidupan yang menyedihkan. Tingkat ketiga adalah ruang gelap yang dipenuhi guntur. Di bagian terdalam dari ruang guntur, awan petir hitam membentuk platform awan berukuran sekitar 10.000 kaki. Di belakang platform awan terdapat dunia aneh yang berkedip dengan cahaya tak berujung. Sekali lagi, para jenius dari semua ras yang telah melalui begitu banyak kesulitan untuk mencapai titik terdalam tercengang ketika mereka melihat ini, dan kemudian meledak dalam ekstasi. Energi kekerasan dan murni ini jelas merupakan sumsum guntur yang dikompresi oleh kekuatan guntur yang tak ada habisnya. Ia memiliki efek magis mencuci sumsum dan memotong tulang. Mereka bergegas ke lantai berikutnya dengan tergesa-gesa, bukankah itu hanya untuk mendapatkan hadiah yang berharga? Hadiah yang sangat berharga, Thunder Marrow. Sayangnya, hanya ada 10 futon guntur di tengah platform cloud, yang berarti hanya 10 di antaranya yang dapat menerima baptisan sumsum guntur, dan hanya 10 di antaranya yang dapat memasuki level berikutnya. Hanya ada 10 tempat, jadi bukankah setengahnya harus dihilangkan? Lu Ting menggaruk kepalanya dengan tidak sabar. Ini semua adalah anggota keluarga monster super mistis, tapi tidak ada yang lemah. Pertempuran ini tidak akan mudah untuk dimenangkan. Tidak, Lu Ting, jangan lupa, klan Piton Penelan Langit berwarna-warni dan klan Naga Sejati tertinggal lagi. Hehe, jangan kira aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hanya memanfaatkan lingkungan di sini untuk melemahkan tubuh mereka. Anda benar-benar berpikir kami bodoh. Anda tahu, selama kami bisa melakukan pembaptisan sumsum guntur, efeknya kali ini akan jauh lebih baik daripada mereka yang telah berlatih untuk tingkat ketiga. Mereka adalah sekelompok idiot. Mereka masih bersembunyi setelah menyingkirkan ke-6 orang itu. Di sudut lantai 3, ada orang idiot yang menggunakan metode bodoh untuk melemahkan tubuh mereka sekarang, yang berarti hanya kita saja perlu membunuh 4 dari mereka. Ini berarti kesulitannya semakin kecil. Petik 2. Ini tidak sebaik kita sekarang. Mari kita mulai dan tentukan tempat untuk pembaptisan sumsum guntur sebelum mereka tiba di sini. Dari klan Dapeng bersayap emas tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, mata keluarga lainnya segera berkedip cepat. Ya, meski orang Pengfei ini sedikit sombong, namun apa yang mereka katakan cukup masuk akal. Jika Xiao Yan dan 6 orang lainnya disingkirkan, peluang mereka untuk mendapatkan kuota baptisan sumsum guntur juga akan sangat meningkat. Tidak, kami butuh waktu lama untuk melewati seluruh lantai 3. Mereka berenam tiba tepat setelah kami tiba. Sayangnya tidak terlalu bagus. Seorang wanita cantik berbaju putih dengan temperamen dingin keberatan. Ini adalah Kong Qinger, jenius dari klan Merak 9 Warna dan pemimpin tim. Hahaha, teman-teman klan Merak 9 Warna bisa mengerti dengan jelas. Begitu Kong Qinger selesai berbicara, tawa keras terdengar dari langit. Semua orang tanpa sadar mengangkat kepala dan melihat ke atas, hanya untuk melihat sekelompok orang bergegas melewati awan dan awan guntur di langit yang jauh. Sialan, orang-orang gila ini datang tepat waktu lagi. Setiap orang yang berencana memanfaatkan perbedaan waktu mau tidak mau mengutuk diam-diam di dalam hati mereka. Boom, boom, boom. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya itu jatuh ke platform guntur. Tubuh ke-6 Xiao Yan masih memiliki beberapa petir yang tersebar, dan mereka pasti baru saja bergegas ke sini setelah menyelesaikan latihan keras mereka di suatu tempat di lantai 3. Zhong Pengfei, kan? Kamu pikir kami ini idiot yang hanya menggunakan cara bodoh untuk melemahkan tubuh kami, kan? Tapi sekarang kami tidak hanya menggunakan cara bodoh, tapi juga cara cerdas. Kami harus menentukan kuota pembaptisan sumsum guntur. Xiao Yan keluar dari antara 6 orang itu, dan matanya langsung tertuju pada kejeniusan klan Dapeng bersayap emas yang baru saja berteriak-teriak untuk mengalokasikan kuota terlebih dahulu.
Wajah tampan Zhong Pengfei langsung berubah menjadi dingin, dan dia mendengus tanpa berkata apa-apa. Dia mengatakan apa yang dia katakan, Zhong Pengfei tidak takut pada manusia kecil. Sekarang semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai, manusia, aku akan menjadi lawanmu. Zhong Pengfei tersenyum dingin pada Xiao Yan. Burung berbulu emas, kamu sangat berani. Xiao Yan melirik ke arah Zhong Pengfei dengan ekspresi aneh, lalu berbalik dan memerintahkan, Kailin, Ziyan, ingatlah untuk mengusir semua orang dari klan Dapeng bersayap emas nanti. Saya tidak ingin satu pun dari mereka memenuhi syarat untuk pembaptisan sumsum guntur. Dimengerti. Kailin dan Ziyan mengangguk pada saat yang sama. Begitu Xiao Yan mengatakan ini, ekspresi ketiga anggota klan Dapeng bersayap emas tiba-tiba berubah. Tidak peduli betapa yakinnya mereka bertiga pada diri mereka sendiri, mereka tidak akan pernah mampu menahan serangan gabungan klan Piton Penelan Langit berwarna-warni dan klan Naga Sejati. Xiao Yan, kamu sedang mencari kematian. Jangan berpikir bahwa kamu gila karena kamu mengalahkan Lei Zhang. Dia hanyalah anggota lemah dari keluarga binatang mitos. Kamu harus tahu bahwa kekuatan tempur anggota super mitos keluarga binatang buas seperti kami berada di luar imajinasimu. Zhong Pengfei dia berjalan maju dan perlahan melepaskan napasnya untuk menekan Xiao Yan, mencoba memberikan tekanan psikologis padanya. Medusa dan yang lainnya tidak peduli ketika mereka melihat ini, dan pergi mencari lawan mereka sendiri. Boom! Xiao Yan dengan ringan menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi naga besar yang mengesankan di udara, menyerang dengan liar dengan tekanan yang aneh. Aum! Di tengah gemuruh-gemuruh naga, Zhong Pengfei tiba-tiba mengerang, terhuyung dan mundur 3 langkah. Ahem, bagaimana itu bisa terjadi? Zhong Pengfei dengan paksa menekan energi dan darah yang berputar di tubuhnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Haha, kamu salah tentang satu hal. Sebelum aku mengalahkan Lei Zhang yang tidak berguna itu, aku sama gilanya seperti biasanya. Xiao Yan dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan membiarkanmu, katak di dalam sumur, melihat betapa kuatnya orang itu. Zhong Pengfei tertawa dengan marah, dan menginjak lempengan batu itu dengan kakinya melepaskan talinya. Bergegas menuju Xiao Yan. Tombak naga pengunci Jinpeng. Bunuh. Di bawah gelombang kekuatan spiritual yang hebat, tombak emas muncul di telapak tangan Zhong Pengfei. Bayangan tombak di langit akhirnya menyatu menjadi satu tempat, berubah menjadi raksasa bersayap emas yang sedang memangsa pada naga itu. Peng bergegas menuju Xiao Yan dengan marah. Bas! Samar-samar, energi yang tak terlukiskan, tajam dan tajam menyerang Xiao Yan seperti kekuatan yang luar biasa, menjebak Xiao Yan dengan erat di dalamnya. Hei, tombak pengunci naga! Aku akan membiarkanmu menguncinya. Xiao Yan mengangkat penggaris berat besi hitam yang muncul di tangannya pada waktu yang tidak diketahui dan memukulnya dengan keras ke arah batu bersayap emas. Penguasa gelombang pemakan api. Setelah satu kaki jatuh, garis misterius pada penggaris besi hitam mulai menyala satu persatu, dan lampu merah bersinar meluncur ke arah ujung penggaris. Ups! Kekuatan spiritual cahaya merah yang menyilaukan dengan cepat melonjak dari atas penggaris besi hitam, dan kemudian berubah menjadi pelangi merah dan menghadapi bayangan senjata yang luar biasa. Boom! Tabrakan yang mengejutkan terjadi, dan badai energi besar melanda dunia dalam sekejap. Cang! Suara benturan emas dan besi terdengar, dan tombak emas dengan cepat terlempar keluar dari badai di langit. Dadada! Semua badai energi yang dilewati Xiao Yan menghilang. Xiao Yan, yang berdiri di udara, menatap Zhong Pengfei, yang tidak memiliki apapun di tangannya, dan tersenyum cerah, aku menjatuhkan semua senjatanya, pergi. Ini adalah kekuatan bertarung sebenarnya dari anggota keluarga monster supermu. Tanpa senjata, aku masih bisa menghancurkanmu. Zhong Pengfei tidak peduli dengan tombak emas yang merupakan artefak kelas atas. Dia mengepalkan tinjunya, dan cahaya keemasan yang tak ada habisnya bertahan. Di atasnya, sejumlah besar kekuatan spiritual mengalir keluar dari tubuhnya, bahkan menekannya sedemikian rupa sehingga ruang di sekitarnya terus-menerus mengeluarkan suara rintihan, berderak. Puncak kelas 8 yang tertinggi. Zhong Pengfei adalah puncak kelas 8 yang tertinggi. Hancurkanmu dengan satu serangan. Petik 2. Jinpeng bunuh. Cahaya keemasan tak berujung melonjak, meledak ke arah kepala Xiao Yan dengan energi tajam yang menghancurkan segalanya. Kekuatanmu benar-benar terlalu lemah.
Gumamnya pelan, dan sosok di bawah langsung bergerak seperti senjata pembunuh. Dia mengangkat tinjunya, membungkukkan tubuhnya, memutar pinggangnya, dan meledakkannya sekaligus, dan langsung meninju Huanglong. Boom! Tinjunya saling berguncang, dan kekuatan spiritual yang kejam melonjak dengan liar. Xiao Yan menerobos serangan mematikan Zhong Pengfei dengan pukulan biasa. Hahaha, kamu telah tertipu. Xiao Yan merasakan matanya kabur, dan sosok di udara meledak. Tawa keras terdengar di belakangnya, dan pada saat yang sama, kekuatan tajam yang secara samar-samar membelah segalanya seketika terkunci pada Xiao Yan. Apakah ini kemampuan pergerakan spasial bawaan dari klan Dapeng bersayap emas? Xiao Yan mengerutkan kening, mengangkat tangannya ke belakang dan meninju tanpa melihat. Hah? Tidak, tubuh berlapis berlian. Xiao Yan merasakan krisis, tiba-tiba meraung marah. Bas! Bola cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus di tubuh Xiao Yan. Saat cahaya keemasan menggeliat dengan cepat, raksasa emas setinggi 10 kaki muncul di hadapan semua orang. Detik berikutnya, cahaya keemasan yang dipenuhi bahaya tak berujung dan energi tajam yang memotong segalanya datang dengan kecepatan cahaya. Target, hati Xiao Yan. Cang! Suara emas dan besi terdengar, dan tinju emas raksasa menghantam cahaya keemasan yang sangat berbahaya. Pedang bulu emas gelap sekitar 10 kaki terbang keluar dari cahaya keemasan dan jatuh kembali ke tangan Zhong Pengfei. Benda apa itu tadi? Bisakah itu benar-benar mengancam tubuh setingkat penguasa surgawiku? Raksasa emas itu menundukkan kepalanya. Tanda putih tua muncul di tangan kanannya, dan pedang bulu emas gelap itu hampir pecah secara fisik pertahanan. Zhong Pengfei, yang telah menemukan kembali pedang bulu emas gelap, juga terkejut. Melihat Xiao Yan, yang citranya berubah drastis di depannya, dia bergumam kaget. Ini adalah kedatangan anggota kuat dari Dapeng bersayap emas klan, tertinggi surgawi tingkat. Abadi, bagaimana Anda bisa menolak bulu yang diambil dari tubuh sesepuh dan disempurnakan dengan teknik rahasia? Tanda tanya, meniup. Ternyata pedang bulu emas gelap ini memiliki asal-muasal yang begitu besar, jadi aku menerimanya. Raksasa emas itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, sepasang mata emas raksasa penuh warna ganas, lalu dia berjalan dengan santai menuju langkah Zhong Pengfei, selangkah demi selangkah. Berjalan menjauh, ini membuat Zhong Pengfei langsung tegang. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setiap kali Xiao Yan melangkah, tubuhnya bertambah tinggi 10 kaki. Boom, 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 tanah berguncang terus-menerus. 9 langkah ke bawah, raksasa emas dengan ketinggian 100 kaki muncul di bidang penglihatan Zhong Pengfei dengan cara yang sangat mengejutkan. Dasar serangga yang rendah hati, pergilah ke neraka. Suara yang kuat seperti bel tiba-tiba menembus telinga Zhong Pengfei, membuat telinganya bergemuruh. Petik 2. Boom, ruang yang dilewatinya runtuh. Huff. Aku tidak percaya 1 pedang tidak bisa membunuhmu. 10 pedang atau 100 pedang tidak bisa membunuhmu. Zhong Pengfei mengertakkan gigi dan maju dengan pedang bulu emas gelapnya. Cang, cang, cang. Suara emas dan besi yang mampu menggetarkan gendang telinga orang biasa terus bergema. 2 kelompok cahaya keemasan yang luar biasa terang bertabrakan dengan hebat. Salah satunya adalah raksasa emas yang tak tergoyahkan, dan yang lainnya adalah bayangan pedang yang bersumpah untuk memotong segala sesuatu di langit. Keduanya tidak menyerah, dan keduanya mencoba yang terbaik untuk mengikis satu sama lain dengan gila-gilaan. Namun siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa kekalahan Zhong Pengfei hanyalah masalah waktu. Setiap kali raksasa emas itu meninju, itu pasti akan menghancurkan ratusan bayangan pedang. Dia menekan ruang hidup lawan sedikit demi sedikit dengan metode yang sangat cerdas. Cang! Ketika raksasa emas itu sekali lagi menghancurkan semua bayangan pedang secara perlahan, Zhong Pengfei, yang pintunya terbuka lebar, akhirnya terekspos sepenuhnya. Peluang. Aku akan mengirimmu burung berbulu emas ini kembali ke barat hari ini. Mata raksasa emas itu tiba-tiba berbinar, senyuman ganas muncul di wajah besarnya, dan dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dan menghilang. Boom! Raksasa emas di udara mengayunkan lengan kanannya dengan ringan, dan tinju emas besar menghantam Zhong Pengfei tanpa kesan apapun. Retak, retak, retakan di ruang gelap di kehampaan itu seperti jaring laba-laba, menyebar dengan cepat ke sekeliling. Sial, makhluk hantu semacam ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Zhong Pengfei yang berwajah pucat tidak punya waktu untuk memikirkannya,
Jadi dia tidak punya pilihan selain mengangkat pedang bulu emas gelap dan menaruhnya di kepalanya. Boom! Tinju emas raksasa itu menghantam, seolah-olah sebuah gunung besar runtuh, dan kekuatan yang tak tertahankan langsung menyerang tubuh Zhong Pengfei. Puff! Zhong Pengfei, yang merasakan sensasi manis di tenggorokannya, segera terlempar dengan kekuatan besar, dan pedang bulu emas gelap juga terlepas. Bas! Sebuah tangan emas besar terayun dan dengan hati-hati menggenggam senjata tiada taraf ini. Ahem, sial, kembalikan padaku. Itu milikku. Zhong Pengfei berdiri dengan gemetar dan menatap Xiao Yan yang telah kembali ke bentuk aslinya. Ini adalah barang pelindung pribadi yang diberikan kepadanya oleh orang yang berkuasa di klannya. Jika dia kehilangannya di sini, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada sesepuh ketika dia kembali ke klan? Yah, mulai sekarang, itu milikku. Xiao Yan mengangguk dengan tenang dan memasukkannya ke dalam gelang Qiankun. Ah, sialan, aku belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Zhong Pengfei, yang sering frustrasi, tiba-tiba mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan aura agung yang masih bergerak keluar dari tubuhnya. Dia menerobos. Dia mencapai alam tertinggi tingkat 9. Tanpa diduga, Zhong Pengfei, yang merupakan puncak kelas 8 tertinggi, tidak hanya tidak tenggelam di bawah pukulan Xiao Yan, tetapi malah menggunakan tekanan berat ini untuk mulai mencapai alam yang lebih tinggi. Terobosan dalam pertempuran. Apakah kamu pikir kamu adalah putra pesawat? Atau apakah kamu menggunakan aku sebagai batu asah? Benarkah? Xiao Yan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat pemandangan yang familiar ini. Menerobos dalam pertempuran dan kemudian membunuh penjahatnya, pemandangan yang sangat familiar. Ya, dia, Xiao Yan, adalah penjahat dalam cerita itu. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Xiao Yan tiba-tiba menghilangkan senyuman di wajahnya dan membuat gerakan acak dengan telapak tangan kanannya di dalam kehampaan, dan api yang tak berujung dengan cepat melonjak. Bas! Api dengan warna yang sangat cemerlang meledak dari tubuh Xiao Yan dengan ganas, dan dalam sekejap membentuk cincin aneh berukuran 100 kaki dan memiliki tepi berwarna kaca, dan ada sedikit bau reinkarnasi yang meresap di dalamnya. Reinkarnasi marah Buddha, pergi. Xiao Yan mendorong dengan lembut dengan telapak tangan kanannya. Bas! Fiu! Tubuh cincin hitam aneh itu bergetar tiba-tiba, lalu berakselerasi secara tiba-tiba dan berubah menjadi cahaya hitam yang menabrak angkasa dan menghilang. Ah! Sialan! Hampir saja, Xiao Yan, kamu merusak kesempatanku, aku ingin kamu mati. Melihat serangan yang datang dalam sekejap, Zhong Pengfei hanya tinggal setengah langkah lagi untuk berhasil mematahkannya melalui, harus gigit jari dan menyerah pada terobosan terlebih dahulu. Bang! Zhong Pengfei tiba-tiba merentangkan tangannya, dan cahaya keemasan terang tak berujung keluar dari tubuhnya, dengan cepat mengembun menjadi batu bersayap emas dengan ukuran beberapa ribu kaki di atas kepalanya. Makhluk menakutkan ini melebarkan sayap bayangannya, dan bayangannya yang menutupi langit sudah cukup untuk menekan dunia. Penging Divine Fist, hancurkan. Zhong Pengfei, yang matanya merah, melancarkan pukulan puncaknya dengan marah. Kicauan, sayap burung rok bersayap emas di belakangnya bergetar hebat, dan seketika menjadi hidup seolah-olah telah disuntik dengan jiwa. Ia membuat gerakan yang sama seperti Zhong Pengfei, dan cakar raksasa emas tiba-tiba muncul perutnya. Di tengah ledakan dentuman sonik, cakar emas raksasa terus-menerus meledak di udara, berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menuju ke arah Xiao Yan secepat kilat. Kamu ingin aku mati? Haha, semua orang yang memberitahuku ini sudah mati. Xiao Yan melirik ke arah Zhong Pengfei dengan ekspresi acuh tak acuh, tiba-tiba mengubah sidik jarinya dan berkata, putar. Petik 2, seberkas cahaya berukuran 100 kaki tiba-tiba meledak dari cincin hitam, menerobos rintangan di angkasa dan langsung mencapai bagian depan batu bersayap emas. Bang! 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 Ruang di mana pilar cahaya hitam lewat runtuh, hanya menyisakan lubang tak berujung dan magma hitam. Bahkan ruang itu terasa samar-samar terurai oleh pilar cahaya hitam. Bang! Keduanya bertabrakan tanpa mengeluarkan suara apapun, dan ruang serta waktu dunia ini sepertinya berhenti di saat yang bersamaan. Bas! Cakar emas raksasa yang datang tiba-tiba melebur menjadi pilar cahaya hitam terlebih dahulu, lalu kaki, dada, dan sayap. Hanya dalam beberapa tarikan napas, bayangan virtual dari batu bersayap emas yang dipanggil oleh Zhong Pengfei menghilang.
Ia telah hilang sama sekali, menghilang di bawah pilar cahaya hitam yang sepertinya mampu melarutkan segalanya. Of. Zhong Pengfei, yang pikirannya terhubung erat dengan hantu burung rok bersayap emas, tiba-tiba mengeluarkan seteguk besar darah dan bergumam dengan wajah agak abu-abu. Kenapa aku kalah? Kenapa aku kalah? Dikalahkan. Saya jelas merupakan makhluk paling menonjol dari klan Dapeng bersayap emas kita. Turun dan tanyakan pada jiwa-jiwa yang mati itu. Xiao Yan tidak tampak senang atau sedih, dan berkata dengan lembut, "Cakram reinkarnasi murka Buddha, putar lagi." Bas. Cakram samsara kemarahan Buddha bergetar hebat, dan cahaya gelap muncul dengan tenang, berubah menjadi cahaya redup. Itulah kekuatan pamungkas yang dapat memusnahkan segalanya dan menguraikan segalanya. Sial, sial, aku berhenti. Aku ingin berhenti. Cepat, aku ingin berhenti. Zhong Pengfei, merasakan krisis hidup dan mati, segera berteriak dengan gila. Ruang sedikit beriak, dan pusaran ruang diam-diam menelannya. Zhong Pengfei dikirim keluar dari menara pemurnian tubuh kuno sesuai aturan di menara. Bang! Saat Zhong Pengfei menghilang, cahaya yang sangat dalam juga datang bersamanya. Seluruh platform awan guntur bergetar hebat, dan lubang hitam besar dengan ukuran 10.000 kaki dengan cepat muncul di awan guntur platform awan. Lei Yuntai tiba-tiba ditembus oleh Samsara Beam. Yah, sayang sekali aku membiarkanmu melarikan diri. Xiao Yan mendecakkan mulutnya karena menyesal, melambaikan tangannya yang besar dengan santai, dan cakram reinkarnasi murka Buddha yang melayang di atasnya juga menghilang. Tabrakan energi yang kuat juga mengejutkan semua orang yang bertarung sengit di sekitar mereka. Itu, ketika penglihatan Lei Yuntai terlihat di mata semua orang, pupil semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil sedikit, dan tempat itu menjadi sunyi senyap untuk beberapa saat. Dengan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan, Zhong Pengfei mampu melarikan diri bersama angin. Tampaknya anak manusia bernama Xiao Yan tidak bisa diganggu. Medusa Jade dan Ziyan, yang sudah menghadapi lawan mereka, terbang mendekat. Apakah dua anggota klan Dapeng bersayap emas lainnya telah ditangani? Xiao Yan mengikuti dan jatuh. Sinar samsara menembus sebagian besar teras awan guntur sebuah mata. Ini menjembatani sebagian besar kesenjangan. Sister Cailin dan saya sudah lama diusir, tetapi Zuming dikepung oleh dua lawan dengan level yang sama, dan mereka bertiga juga diteleportasi bersama-sama. Ziyan menendang kakinya dan berkata dengan depresi. Sepertinya kuota pembaptisan sumsum guntur sudah diputuskan. Hei, Kong Qinger, Lu Ting, Huo Wu, dan kami berlima, berjumlah 9 orang, saya tidak menyangka ada satu orang yang hilang. Xiao Yan melihat sekeliling, saya menemukan bahwa pertempuran di mana-mana akan segera berakhir. Dunia luar, di mata orang-orang kuat dari semua ras yang sangat terkejut, sosok Zhong Pengfei dan 3 lainnya perlahan muncul. Zhong Pengfei melirik peta titik cahaya di udara, dan ekspresi tegangnya sedikit melunak. Untungnya, dia hanya bisa melihat posisi umum orang-orang di dalam, tetapi tidak melihat gambaran spesifiknya. Kalau tidak, bukankah adegan ketika Zhong Pengfei dengan panik meminta untuk mundur barusan sama dengan ayo pergi. Zhong Pengfei mendengus dingin, dan setelah bertemu dengan 5 anggota suku di luar, dia buru-buru meninggalkan kota Dahuang. Ketiga orang kuat dari klan Dapeng bersayap emas tersingkir. Kuncinya adalah Zhong Pengfei adalah orang terkuat sezaman dari klan Dapeng bersayap emas. Siapa yang bisa mengalahkannya? Saya khawatir Lu Ting, Hei dan yang lain orang-orang hanya bisa bertarung dengannya, kan? Melihat ekspresi jelek di wajahnya barusan, dia pasti telah bertemu dengan seorang master. Melihat asal-usul 8 klan Dapeng bersayap emas, semua orang berdengung, tanah mulai berdiskusi. Lantai 3 menara. View, kuota akhirnya sudah diputuskan, ayo kita mulai. Dada Lu Ting masih naik turun sedikit, dan pertarungannya baru saja berakhir. Bersama, mendengar ini, mata semua orang berkobar. Akhirnya tiba waktunya untuk memanen buah kemenangan. Ke-9 orang itu mengangkat tubuh mereka dan terbang, dan semuanya mendarat di 9 futon petir di tengah Thunder Cloud Terrace. Di ruang aneh di belakang Thunder Cloud Terrace yang dipenuhi aliran cahaya bersiul, 9 futon petir terbang dengan mengejutkan membawa semua orang. Apa yang tersembunyi dalam aliran cahaya yang lewat ini adalah sumsum guntur. Kita harus menangkap sebanyak mungkin aliran cahaya ini. Kamu mendekatlah padaku, dan aku akan mengumpulkan aliran cahaya itu.
4 Medusa bersandar satu sama lain. Ujung jari Xiao Yan terlihat dengan santai menggambar lingkaran di sekitar mereka berempat. Api hitam tebal di bawah ujung jarinya menyebar, dan dalam sekejap, mereka dengan cepat mengembun menjadi pusaran lubang hitam yang panjangnya sekitar 4 hingga 5 kaki. Saat lubang hitam pusaran air perlahan berputar, semburan menakjubkan dari orang-orang yang melahap tercurah, dan tiba-tiba aliran cahaya berayun ke bawah seperti hujan lebat. Terdengar erangan teredam. Serangan sumsum guntur dalam jumlah besar langsung mengejutkan Bai Wushuang dan Zuhua, dan kulit mereka terkoyak. Haha, tubuh Kailin dan Ziyan berada di level Half Step Sky Supreme, tapi kedua tubuhmu jauh lebih lemah. Luangkan waktu untuk menggunakan sumsum guntur untuk meredam tubuhmu. Kami juga memiliki batas waktu untuk menangkap guntur sumsum. Xiao Yan mereka melirik kedua orang yang terlihat sangat malu dan tertawa. Medusa dan Ziyan, yang diselimuti petir, kulit mereka paling banyak akan memerah, tapi mereka tidak akan seberat Bai Wushuang. Ya, keduanya mengertakkan gigi dan segera memasuki kondisi kultivasi. Mari kita mulai. Saya menggunakan Void Swallowing Flame untuk mengekstrak semua sumsum guntur di dekatnya, dan saya juga menyaring kekuatan guntur yang ganas. Menurut legenda, selama tubuh ditempa ke tingkat surga tingkat suci tertinggi, itu tidak perlu. Kekuatan spiritual hanya menggunakan tubuh untuk bertarung, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan orang suci tertinggi. Saya juga ingin mencapai keadaan itu. Xiao Yan memberikan instruksi rendah, dan mereka bertiga menutup mata mereka satu demi satu. Berdengung. Saat semburan kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Yan, cairan yang dicairkan dari sumsum guntur juga bersinar dengan kilat, dengan cepat menyatu dengan daging dan darah tubuh Xiao Yan di sepanjang kulit dan pori-pori di tubuhnya. Tubuh fisiknya semakin kuat selangkah demi selangkah. Dan di sisi lain, Hei dan Kong Qinger, yang bekerja keras untuk menangkap cahaya yang melintas di sekitar mereka, melihat betapa mewahnya cara Xiao Yan dan yang lainnya menyerap sumsum guntur, dan mata mereka langsung memerah. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Beberapa dari mereka masih memiliki akal sehat, dan tahu bahwa Xiao Yan dan yang lainnya tidak mudah untuk diganggu. Bahkan jika mereka berempat bergabung, mereka tidak dapat mengalahkan 5 lainnya, jadi setelah kutukan diam-diam di dalam hati mereka, mereka tidak punya pilihan selain terus menangkap aliran cahaya yang lewat dengan cepat. Ruang aneh ini tiba-tiba menjadi sunyi, hanya menyisakan suara siulan cahaya dan dengungan teredam tak terkendali yang terdengar dari waktu ke waktu. 1 jam, 2 jam, 3 jam. 3 jam berlalu dalam sekejap mata. Setiap orang yang masih dalam kondisi budidaya gila tiba-tiba terkejut saat mengetahui bahwa kasur guntur di bawah mereka benar-benar bergerak sendiri dan membawa mereka menuju lorong guntur di belakang ruang aneh. Sial, sepertinya waktunya telah tiba. Aku ingin menyerap semua sumsum petir di sini sebelum pergi. Lu Ting, yang masih memiliki ular petir merayapi tubuhnya, dengan enggan meninju cahaya petir di bawah kursinya kasur. Kong Qinger dan yang lainnya masih melihat ruang ini dengan nostalgia. Sayangnya, kasur petir di bawah mereka tidak dapat mereka kendalikan, dan jalur petir di belakang mereka akan segera tiba. Hahaha, serap cahaya, itu ide yang bagus. Petik 2. Sebenarnya, Xiao Yan sudah lama ingin menyedot semua sumsum guntur di ruang ini, tapi bagaimanapun juga, ada orang-orang dari klan Kraton Tian dan keluarga monster super lainnya, jadi tidak mudah baginya untuk makan sendirian. Tapi situasinya berbeda sekarang. Mereka semua sudah menyerah dan akan pergi, jadi dia akan bersikap kasar. Telan dunia, tawa itu jatuh, dan erangan yang mendominasi terdengar. Lu Ting dan yang lainnya tanpa sadar mengikuti suara itu, dan ekspresi mereka membosankan saat melihatnya. Telan dunia, dengan sedikit gerakan segel tangan Xiao Yan, api hitam pekat keluar dari tubuhnya seperti kekuatan yang luar biasa, dan semua sumsum guntur yang dilewati lautan api yang mengerikan tersapu olehnya. Wow, di tengah semburan rengekan, cairan guntur gelap mengalir ke mulut Xiao Yan seperti aliran sungai. Gulu, melihat Xiao Yan yang dengan liar melahap cairan petir seperti binatang raksasa yang menelan langit, Lu Ting dan yang lainnya menelan ludah mereka. Thunder Marrow ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka serap sebanyak yang mereka inginkan. Thunder Marrow pada awalnya adalah objek spiritual langit dan bumi yang dipadatkan menjadi kekuatan petir yang sangat dahsyat, dan energi yang terkandung dalam setiap tetesnya cukup menakutkan. Di zaman kuno,
Bahkan binatang super yang menggunakan sumsum guntur untuk menempa tubuh mereka hanya berani menyerap beberapa tetes. Jika Xiaoyan berencana menelan akumulasi hampir 1000 tahun di ruang ini, dia mungkin akan meledak sepenuhnya. Meletus, meletus, meledak. Mengapa Xiaoyan, orang gila ini, belum meledak? Tepat ketika semua orang dengan marah mengutuk Xiaoyan di dalam hati mereka, Xiaoyan bersendawa dengan kepuasan, dan sumsum guntur yang terkumpul di ruang aneh ini selama hampir 1000 tahun terhapus dalam sekejap. Boom! Xiaoyan berbaring dengan puas, dan aura agung dengan tekanan yang tidak biasa segera keluar dari tubuhnya. Puncak kelas 8 yang tertinggi. Tentu saja, apa yang paling diperoleh Xiaoyan bukanlah terobosan kecil dalam kultivasinya, tetapi tubuh fisiknya di tingkat tertinggi surga spiritual akhirnya menjadi lebih kuat. Tujuan utamanya adalah menjadi tubuh fisik di tingkat tertinggi surga suci. Semuanya, sampai jumpa di lantai 4. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya saat dia melihat mulut besar itu menatapnya dengan ekspresi ngeri. Bas! Setelah mengatakan ini, kasur guntur yang diduduki Xiaoyan segera memasuki lorong guntur. Bah! Lebih baik tidak bertemu denganmu lagi. Lu Ting dan beberapa orang lainnya mengumpat secara diam-diam, lalu meninggalkan lantai 3. Lantai 4, berbeda dari 3 tingkat pertama dunia api, dunia es, dan dunia guntur, tingkat keempat hanyalah sebuah kotak kuno yang panjangnya sekitar 1000 kaki, sebuah kotak kuno yang secara tidak sengaja mengungkapkan jejak perubahan kehidupan. Di tengah alun-alun, sebuah loh batu yang tingginya hanya beberapa kaki berdiri dengan tenang. Ada banyak sekali tanda dengan bentuk berbeda di permukaan loh batu kuno, yang sepertinya disebabkan oleh pemboman berbagai binatang buas. Bas! Beberapa pusaran luar angkasa tiba-tiba mengembun di udara, dan 9 orang yang berhasil menembus level tersebut keluar dari sana. Apakah ini monumen yang kuat? Lu Ting dan yang lainnya juga terkejut saat melihat ini. Prasasti kekuatan adalah instrumen khusus yang digunakan oleh banyak keluarga monster mitos di zaman kuno untuk menguji kekuatan fisik keturunan mereka. Bahan pembuatannya adalah daging dan darah dari monster super mistis yang melahap surga. Pernahkah Anda melihat lampu perunggu di atas bagian atas prasasti? Menurut aturan klan yang telah masuk ke sini sebelumnya, senior mencatat bahwa satu pukulan dapat menyalakan 6 lampu perunggu dan kemudian Anda dapat lulus ujian dan naik ke tingkat berikutnya, dan monumen kekuatan akan menyala, juga melepaskan sebagian esensi dan darah binatang yang menelan langit sebagai hadiah. Petik 2. Di sini, Medusa juga bekerja untuk Xiao Yan menjelaskan dengan suara rendah. Hehe, monumen kekuatannya. Bagus. Kudengar kamu bisa mendapatkan esensi dari binatang yang menelan surga dengan menyalakan 6 lampu perunggu, dan kamu bisa mendapatkan energi darah yang bernilai lebih besar dengan menyalakan 7. Monumen dengan tatapan membara. Percakapan segera berubah, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Mereka, anggota keluarga binatang super ilahi, tidak perlu mempertimbangkan apakah mereka dapat menyalakan 6 lampu perunggu dan lulus sesuatu yang hanya harus dipertimbangkan oleh bawahan keluarga binatang ilahi. Apa yang mereka pedulikan? Berapa banyak lampu perunggu yang bisa dinyalakan? 6, 7 atau 8. Adapun 9 lampu yang menyala bersama, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik kelas 9 tertinggi. Sejak berdirinya menara pemurnian tubuh kuno, dalam sejarah puluhan ribu tahun, semua orang yang dapat menyalakan 9 lentera adalah orang-orang yang sangat berbakat, dan hampir setiap dari mereka akhirnya menjadi orang suci tertinggi. Meskipun Hei dan yang lainnya yakin dengan kekuatan mereka sendiri, 9 lentera menyala bersama-sama. Kalau begitu, biarkan gadis kecil itu pergi dulu. Kata Kong Qinger dari klan Merak 9 Warna. Tolong, semua burung bangau menyingkir. Mereka sangat ingin yang lain memimpin. Kong Qinger, yang tampak seperti makhluk abadi dalam pakaian putih, berjalan ke depan monumen, diam-diam mengepalkan tinjunya yang halus, lalu mengarahkan ke tengah monumen dan meninjunya dengan keras. Bang! Riak-beriak di permukaan prasasti batu hitam, tetapi badan prasasti itu tetap tidak bergerak, dan lampu perunggu di atas prasasti itu mulai bergetar. Puff! Nyala api merah menyala dengan tidak sabar di lampu perunggu pertama. Puff! 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 Segera setelah itu, lampu perunggu kedua, ketiga, keempat dan ketujuh menyala sepenuhnya, dan kekuatan yang diledakkan Kong Qinger ke dalam monumen benar-benar hilang. Hah? 7. Kong Qinger mengangguk lembut tanpa mengubah ekspresinya.
Hasil ini mirip dengan yang dia harapkan. Di antara banyak keluarga binatang super, klan Merak 9 Warna tidak fokus pada tubuh, jadi Kong Qinger sudah sangat puas dengan hasil penyalaan 7 lampu perunggu. Bas! Prasasti itu bergetar sedikit, dan kumpulan kekacauan berwarna gelap dan darah melayang keluar dari depan prasasti Zili. Setengah esensi dan setengah darah. Lumayan. Kong Qinger membuka mulutnya sedikit dan menelan energi kekacauan dalam satu tegukan. Tubuh halusnya bergetar hebat, dan energi serta darah yang sangat kuat bahkan tumpah keluar dari tubuhnya. Kong Qinger memejamkan matanya sejenak, lalu mundur selangkah dan berkata, "Semuanya, tolong. Kalau begitu aku akan melakukan yang kedua." Hei, yang sudah melihatnya dengan penuh semangat, segera melangkah maju dan meninju dia dengan keras. Boom! Boom! Prasasti itu bergetar lagi, dan lampu perunggu di atas prasasti itu juga menyala. 1, 2, 3. Lampu perunggu yang menyala satu demi satu akhirnya berhenti pada yang ketujuh. Efeknya sama dengan Kong Qinger. Ketika dia melihat ini, dia mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Rupanya dia tidak puas dengan hasil yang sama seperti Kong Qinger, jadi dia segera meraih Chaos Ki yang baru saja muncul dan pergi. Begitu dia pergi, yang diam, segera mengisi. Minum, buka, Hou berteriak dengan marah, dan lengan kanannya diam-diam berubah menjadi cakar serigala berbulu. Dia membungkuk dan memutar pinggangnya sekaligus, dan cakar serigala itu menghantam permukaan tablet batu hitam. Puff, 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 lampu perunggu menyala satu demi satu. Setelah menyalakan 7 lampu berturut-turut, energinya belum sepenuhnya hilang dan malah mengalir ke lampu perunggu ke-8. Mungkinkah Kong Qinger dan Hei segera merasakan hati mereka menegang? Puff! Nyala api di lampu perunggu ke-8 hanya menyala setengahnya ketika ia runtuh secara tidak normal dan tidak menentu. 7,5. Hahaha, lumayan, lumayan. Hou menelan bola udara yang kacau itu sambil tersenyum dan segera berbalik dan mundur. Meskipun lampu ke-8 tidak menyala sepenuhnya, tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Bagaimanapun, dia lebih kuat dari Kong Qinger dan Hei. Hei, kalian tidak pandai dalam hal itu, lihat saja aku. Lu Ting terkekeh, berjalan ke depan monumen batu, lengannya tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba ada cahaya keemasan yang menyilaukan cahaya yang tidak bisa dilihat secara langsung, membanjiri langit keluar dari tubuhnya. Raja Kera Besar, kemarilah. Raungan panjang yang mengejutkan semua orang jatuh, dan bayangan kera raksasa kuno setinggi ribuan kaki muncul di hadapan semua orang. Tekanan hilang. Otot-otot eksplosif yang membungkus tubuh seperti naga bertanduk, rambut berdiri terbalik seperti jarum baja, dan dada setebal gunung semuanya menggambarkan kekuatan bertarung eksplosif yang nyata dari raksasa kuno ini. Itu adalah Menteri Luar Negeri Raja Kera Besar Tongtian dari klan Kera Tongtian. Lu Ting benar-benar menemukan cara untuk memanggilnya sebagai seorang penyihir. Gumam Huohu karena terkejut. Minum, buka. Lu Ting, yang memanggil hantu Raja Kera Besar, menengadah ke langit dan meraung, dia mengepalkan lengan kanannya dengan kekuatan yang cukup dan meninju. Kera Besar kuno di belakangnya juga datang menjadi hidup seketika. Dia datang dan bergabung dengan Lu Ting dengan satu langkah. Boom, ledakan sonik yang panjang terdengar, dan alun-alun bergetar hebat. Semua orang melihat lampu perunggu di atas monumen menyala dengan ganas. 1, 2, 3. Lampu ke-8, penglihatan melayang ke langit menghilang, dan ke-8 lampu menyala bersama. Bas! Tablet batu itu bergetar sedikit, dan bola energi kacau berwarna merah darah perlahan muncul. Lu Ting menelannya tanpa basa-basi. Tubuhnya yang tebal bergetar hebat, dan aliran darah mengalir darinya ke atas. Hehe, sudah kubilang, kamu tidak bisa melakukannya. Lu Ting menepuk perutnya dengan puas, berbalik dan memamerkan giginya pada Huo dan yang lainnya. Huff! Huo mendengus dingin, dan mengabaikan Lu Ting, yang sukses sebagai penjahat. Dia menoleh untuk melihat Xiao Yan dan yang lainnya dan berkata, kamu adalah satu-satunya dari klan Piton Penelan Langit berwarna-warni dan klan-klan naga sejati yang belum mengambil tindakan. Mari kita mulai. Mari kita lihat kekuatanmu. Tentu saja kamu akan melihat kekuatan klan nagaku yang sebenarnya. Zhu Hua memandang Lu Ting dan yang lainnya dengan jijik, berjalan ke atas, kepada Li Bei dan meninjunya. Di lantai 4, cahaya keemasan bersinar terang dan ribuan naga mengaum. Puff, puff, puff.
8 lampu perunggu menyala dalam sekejap. Zuhua mengabaikan Lu Ting dan yang lainnya yang masih memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Sebaliknya, dia memandang Xiao Yan dan mengundang, karena Anda adalah saudara dari Yang Mulia Ziyan, bagaimana kalau membiarkan Zuhua melihat kekuatan fisik Anda? Saudaraku, kenapa kamu tidak pergi? Ziyan ingin melihatnya juga. Ziyan, yang tidak terlalu khawatir dengan kegembiraan itu, memutar matanya yang indah dan berbalik untuk menjerat Xiao Yan. Xiao Yan sudah lama merasakan bahwa Zuhua memiliki rasa permusuhan yang samar-samar terhadapnya. Dia juga tahu alasannya, tapi dia tidak peduli. Kamu nakal. Di mata Zuhua yang bisa membunuh seseorang, Xiao Yan dengan santai mengulurkan tangan dan menggaruk hidung lurus Ziyan. Dia mengambil satu langkah dan berteleportasi ke monumen batu, dan mengangkat tangannya untuk meninju, lalu segera pergi setelahnya menyentuhnya. Puff. Penerangan lampu perunggu tidak pernah sekuat ini. Api merah menyala satu demi satu. Semua orang merasa mata mereka kabur, dan lampu perunggu ke-9 menyala cahaya api langsung menyala. Kekuatan yang dimasukkan Xiao Yan ke dalam monumen kekuatan masih belum habis setelah menyalakan 9 lampu perunggu. Mereka harus dipaksa berubah menjadi kembang api yang mempesona di lampu perunggu ke-9, dan semuanya melonjak ke langit. Wow, pilar lampu api merah yang muncul dari lampu perunggu ke-9 berdiri dengan bangga di atas alun-alun selama lebih dari 3 menit sebelum perlahan menghilang. Melihat ini, Lu Ting dan yang lainnya, yang terlihat cukup rumit, mau tidak mau memikirkan sebuah cerita kuno yang diturunkan di dunia. Apa perbedaan antara jenius dan jenius? Anda bisa mendapatkan 100 poin dalam ujian karena Anda hanya bisa mendapatkan 100 poin dalam ujian. Orang lain bisa mendapat 100 poin dalam ujian karena skornya hanya 100 poin. Xiao Yan adalah yang terakhir, tetapi mereka bahkan tidak bisa mendapatkan 100 poin dalam ujian. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi yang pertama. Xiao Yan tidak terkejut dengan hasil ini, dia hanya bercanda. Jika tubuhnya, yang berada di level tertinggi Ling Pintian, tidak dapat dihancurkan bahkan jika ke-9 lampu menyala, dia mungkin saja bunuh diri, di tempat. Tidak mudah untuk menindas beberapa anak di sini. Sejujurnya, saya tidak akan memberitahu mereka untuk saat ini, lagi pula, saya tidak terlalu mengenal mereka. Bas. Kali ini prasasti itu berguncang lebih keras dari sebelumnya, dan bola energi kacau berwarna merah yang terdiri dari darah binatang dewa yang menelan surga dengan cepat melayang keluar. Boom! Seberkas besar energi dan cahaya darah segera keluar dari tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan energi dan darah yang keras, dan terdengar suara memutar tulang, retak, gores, dari waktu ke waktu. Tubuh Xiao Yan, yang membutuhkan beberapa detik untuk menghilang. Energi darah dari binatang yang menelan surga dapat berpengaruh pada tubuhku. Tubuh binatang yang menelan langit ini setidaknya telah mencapai tingkat keabadian tertinggi. Kilatan pencerahan melintas di hati Xiao Yan, dan dia segera menoleh untuk melihat Su, yang sudah tertegun. Hua tersenyum dan berkata, bagaimana? Oke, Zuhua yang kebingungan tanpa sadar menjawab, dan dengan sopan menyingkir untuk memberi jalan bagi Xiao Yan. Tapi apa yang dia pikirkan tentang adalah, apa yang sedang dilakukan Xiao Yan. Apa-apaan ini? Ini sama sekali bukan masalah besar. Kailin, Xian, giliranmu untuk memberi pelajaran pada orang udik ini. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Xiao Yan. Tentu saja, Medusa dan Ziyan segera mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan. Mereka melangkah maju satu demi satu dan mengangkat tangan untuk memukul dengan ringan, seperti yang diharapkan, 9 lampu menyala kembali. Petik 2. Lu Ting dan yang lainnya, yang baru saja menutup mulut mereka, saling memandang dengan putus asa, mempertahankan keheningan yang aneh. Apakah karena mereka terlalu lama berkultivasi dalam keluarga sehingga terjadi banyak perubahan di dunia yang tidak mereka sadari? Terkejut, banyak anggota keluarga monster super tersingkir dari dunia. Adegan itu terasa sangat menakutkan hanya dengan memikirkannya. Oke. Ketika lu mendengar ini, beberapa orang gemetar. Zuhua, yang telah berubah dari shock menjadi shock ekstrim, dari shock ekstrim hingga mati rasa, sedikit memutar lehernya yang agak kaku, dan berkata dengan suara agak kering kepada Bai Wushuang di samping, teman-teman klan piton penelan langit berwarna-warni, tolong, hanya kamu yang tersisa. Setelah mendengar ini, Bai Wushuang tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Apakah dia tidak pergi?
Atau tidak. Dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Setelah 3 kali 9 lampu menyala secara bersamaan, dia hanya mempermalukan dirinya sendiri dengan mengikutinya. Pergi ke Wushuang, kenapa kamu berdiri di sana? Jejak kebingungan melintas di wajah menawan Medusa. Melihat profil sempurna yang mulia ratu, Bai Wushuang mengertakkan gigi dan memutuskan untuk naik. Dia tidak boleh menunjukkan rasa takut di depan yang mulia ratu. Mustahil. 3 menit kemudian, Bai Wushuang, yang memiliki rekor Qiran 80%, tidak menerima tanggapan seperti yang diharapkan. Brengsek, aku tahu itu. Bai Wushuang yang dirugikan dengan enggan mengambil bola udara yang kacau itu dan meminumnya. 9 orang yang menyelesaikan Tongtian langsung memasuki level berikutnya. Lantai 5, buka. Ini adalah medan perang kuno. Mayat berserakan di medan perang, aliran darah, dan bendera militer yang rusak atau mayat orang kuat dapat dilihat di mana-mana, masih ada aura tragedi. Tempat antara langit dan bumi ini tidak akan terpisah lama-lama. Di tengah medan perang, sosok berwarna merah tua berdiri tegak. Sosok merah tua ini mengenakan baju besi berwarna merah darah, dan seluruh tubuhnya diselimuti baju besi. Wajah spesifiknya tidak dapat dilihat. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, dan aura pembunuhan dan penyerangan yang tragis tersapu. Bas, kehampaan menggeliat, dan beberapa sosok tiba-tiba muncul di udara, langsung menghancurkan kedamaian yang telah berusia berabad-abad di medan perang kuno ini. Sosok berdarah, yang tampaknya terganggu, segera mengalihkan pandangannya. Luting dan yang lainnya, yang baru saja tiba di sini tetapi belum melihat apa yang terjadi, langsung diselimuti oleh aura darah dan pembunuhan yang kuat dan menyengat. Itu, tubuh beberapa orang yang melihat dengan jelas sosok yang berdiri di tengah medan perang tiba-tiba berdiri tegak. Aku adalah Raja Perang Darah. Sosok berwarna merah darah itu memandang ke arah kelompok penyusup dan berkata dengan dingin. Raja Pertempuran Berdarah. Luting dan yang lainnya tiba-tiba berseru, jelas mengingat sesuatu yang buruk. Raja Perang Berdarah juga merupakan anggota dari klan binatang mitos kita. Dia lahir di negeri binatang mitos di zaman kuno. Legenda mengatakan bahwa dia dilahirkan di klan kecil binatang mitos dengan peringkat rendah. Dia tidak sangat berbakat, tetapi dia bangkit dalam perang demi perang, dan akhirnya menjadi raja tertinggi dari generasi tersebut. Orang kuat yang sempurna. Dalam perang itu, Raja Perang Darah, sebagai makhluk tertinggi di bumi, memaksa Kaisar Hantu Iblis keluar ras jahat di luar wilayah untuk mati bersamanya. Aku tidak menyangka dia akan bertahan di sini dalam bentuk lain. Di Menara Pemurnian Tubuh Kuno, Medusa menjelaskan dengan lembut kepada Xiao Yan. Membunuh Kaisar Dou dengan Dou Sein. Pahlawan hantu seperti itu belum pernah ada dalam sejarah benua Doqi. Xiao Yan juga menghela nafas panjang setelah mendengar ini. Kamu dapat lulus ujian ini jika kamu menerima 1 pukulan dariku. Aku telah mengalami peperangan yang tak terhitung jumlahnya dan menciptakan kekuatan supernaturalku sendiri, tinju pengorbanan iblis. Siapapun yang dapat menerima salah 1 pukulanku akan diajari gaya pertama dari tinju iblis pengorbanan. Pengorbanan. Sosok merah tua itu berkata pada dirinya sendiri. Segera setelah Raja Perang Berdarah selesai berbicara, Luting dan yang lainnya mulai mengutuk dalam hati mereka. Biarkan beberapa dari mereka, junior tertinggi kelas 8, menerima pukulan dari kekuatan kuno yang dapat membunuh yang tertinggi surgawi yang kuat. Bukankah itu berarti mencari kematian? Raja Perang Darah ini adalah orang kuat Dzogchen tertinggi bumi selama hidupnya. Setelah kematiannya, sisa jiwanya dikumpulkan di sini oleh Menara Pemurnian Tubuh Kuno. Bahkan dengan restu dari Menara Pemurnian Tubuh Kuno, kekuatan tempurnya paling banter dari bumi tertinggi. Xiao Yan tapi dia bisa melihat realitas, Raja Perang Berdarah ini secara sekilas. Orang suci pertarungan yang kuat menciptakan keterampilan bertarung tingkat surga, tetapi dia mengajarkannya kepada 3 kaisar pertarungan yang kuat. Dia tidak malu. Saudaraku, apakah kita ingin tinggal di sini? Atau haruskah kita memilih untuk pergi sekarang? Xian melirik Raja Perang Darah yang seperti master dan bertanya dengan suara rendah. Tidak ada salahnya untuk melihatnya, diam saja. Xiao Yan menepuk bahu Xian, memberi isyarat padanya untuk tenang. Jika kamu harus pergi, silakan pergi sekarang. Raja Perang Darah mengumumkan dengan suara tenang, seolah itu adalah prosedur tanpa emosi. Aku memilih untuk pergi. Tinju pengorbanan iblis.
Bahkan jika kamu mendengar namanya, kamu akan tahu bahwa itu adalah jalan menuju kematian dan kelangsungan hidup. Jalan ini tidak cocok untukku. Kong Qinger segera menggelengkan kepalanya, ruang di belakangnya sedikit beriak, dan sosoknya menghilang di depan semua orang. Cara untuk bertahan hidup dari kematian. Lu Ting dan yang lainnya terdiam setelah mendengar ini. Kemudian, Hei, jenius dari klan Tianshan He, juga mengusulkan untuk pergi dengan alasan, jalannya berbeda. Karena tidak ada yang memilih untuk pergi lagi, mari kita mulai. Mata merah darah Raja Perang Darah tiba-tiba mengembun, menatap 7 orang yang tersisa, dan tubuh mereka langsung menegang. Aum, Raja Perang Darah mengangkat kepalanya dan meraung. Dalam sekejap, sepertinya ratusan juta prajurit mengaum dengan niat bertarung pada saat yang sama. Aura yang kaya dan tragis langsung membuat semua orang kewalahan. Serahkan tubuh iblisku dan hancurkan masa kini dan masa lalu. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Suara gumaman serak terdengar, dan suara serak yang terputus-putus sepertinya datang dari zaman kuno melintasi sungai waktu yang panjang. Raja Perang Darah bergerak. Raja Perang Darah, yang momentumnya telah mencapai puncaknya, bergerak dengan ekspresi acuh tak acuh. Bas, energi pembunuhan yang tak ada habisnya mengembun dengan cepat dan gila-gilaan di dalam kehampaan, dan dalam sekejap mata itu mengembun menjadi tinju iblis bayangan darah yang berukuran 1000 kaki. Hancurkan tinju iblis pengorbanan tubuh. Begitu kata-kata itu jatuh, tinju iblis bayangan darah juga langsung menghantam, meledakkan udara, menghancurkan ruang, menghancurkan bumi, mengunci semua orang, dan tiba dalam sekejap. Aum, 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 Lu Ting dan yang lainnya, yang dikunci oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan kekuatan magis, dipaksa untuk menampakkan wujud binatang super hampir seketika untuk menahan tekanan yang meningkat. Seekor kera raksasa setinggi langit memukuli dadanya dengan ganas, seekor serigala putih bersih menengadah ke langit dan mengaum, seekor naga emas terbang di kehampaan, seekor ular piton berwarna-warni melilit tubuhnya, 4 binatang super dengan panik meninju tinju besar itu ke udara, raung. Namun, semua ini tidak ada gunanya. Hanya momentum kekuatan penghancur yang menekan keempat binatang super ini, yang kekuatannya bisa mencapai tingkat tertinggi ke-8, ke tanah, tidak mampu bergerak sama sekali. Lautan darah yang mengerikan menyebar, dan bayangan tinju iblis bayangan darah yang bersembunyi di dalamnya semakin dekat. Bang, bang, bang. Akhirnya, setelah keempat monster super itu merengek, mereka semua berubah menjadi bola cahaya keemasan dan meledak. Namun, masih ada 3 sosok yang berdiri diam di hadapan Raja Perang Darah, seolah pukulan mengejutkan itu tidak berpengaruh sama sekali pada mereka. Hah, mati. Raja Perang Darah jelas tidak puas dengan kenyataan bahwa masih ada orang di lantai 5. Dengan pemikiran di benaknya, tinju iblis bayangan darah, yang hanya berjarak 100 kaki dari semua orang, bergetar dengan keras, dan berakselerasi lagi untuk menghancurkan semua orang. Haha, memang benar seekor harimau terjatuh dan diganggu oleh seekor anjing. Kailin dan Ziyan, kami bertiga bergabung untuk menghancurkan hantu ini. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Oke. Kailin dan Ziyan segera mengangguk dengan berat, menunjukkan bahwa mereka sudah lama ingin mencobanya. Raungan, diiringi dengan auman naga yang mengejutkan, naga ungu emas besar berukuran sekitar 10.000 kaki tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan aura tua dan kuno langsung memenuhi udara. Di punggung naga ungu emas raksasa, sepasang sayap burung phoenix besar berkibar tertiup angin, sisik yang tajam dan kuat menutupi tubuhnya yang berkelok-kelok, dan indera penglihatannya sekuat tembok baja besar. Makhluk besar ini mulai bergerak. Ia akan menelan langit dan bumi. Aura keagungan yang tak terlukiskan menyelimuti lantai 5. Mata, raungan seperti naga atau harimau terdengar segera setelah auman naga, dan seberkas cahaya 9 warna yang menyilaukan meledak dari tubuh Medusa dan meledak ke langit. Saat cahaya 9 warna menggeliat dengan cepat, seekor ular piton 9 warna yang besar muncul dalam tatapan rumit yang tak terhitung jumlahnya dengan keterkejutan dan dampak yang besar. Ular piton raksasa ini memiliki 9 warna di sekujur tubuhnya dan berbintik-bintik indah. Sisik ular sebesar orang dewasa tersebar padat di sekujur tubuhnya. Tubuh ular yang panjang dan berkelok-kelok itu menggeliat perlahan, memberikan rasa kekuatan yang mampu dengan mudah menghancurkan gunung sekalipun. Sungguh mengejutkan. Samar-samar, gelombang keharuman menyegarkan yang terus-menerus meluap dari tubuh ular piton 9 warna itu, membuat setiap orang yang menciumnya merasakan rasa nyaman seperti jatuh ke awan.
Dunia luar. Setiap orang yang melihat pemandangan ini dengan jelas di bawah tirai cahaya kekuatan spiritual tidak bisa berkata-kata. Mereka tanpa sadar mengalihkan perhatian mereka ke sosok terakhir. Dua orang yang muncul pertama kali sudah sangat menakutkan, tapi bagaimana dengan manusia terakhir? Untungnya, Xiao Yan tidak membuat semua orang menunggu terlalu lama. Jenazah Kaisar Yan, keluarlah. Nyanyian merdu yang sepertinya membentang sepanjang sungai waktu tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Begitu dia selesai berbicara, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan bayangan merah besar muncul dari kehampaan dan melayang di belakang Xiao Yan. Wajah tubuh Dharma merah tertinggi sama dengan Xiao Yan, dan seluruh tubuh bersinar terang. Permukaan tubuh Dharma ditutupi dengan pola misterius, dan dua naga api merah yang sangat tebal melingkari lengannya, dari tubuh Dharma. Ada tanda api warna-warni di dahinya yang lebar yang sangat mencolok mata, dan ada gelombang misterius yang memancar darinya. Tampaknya selama tubuh dan pikiran Dharma ini bergerak, begitu tanda api menyala, ia dapat mengendalikan semua api di dunia, dan tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Lingkaran api matahari merah menggantung tinggi di belakang kepala tubuh Dharma merah tertinggi. Ada banyak sekali api yang menyala dengan tenang di sekitar api matahari merah. Setelah diaktifkan, ia dapat membakar langit dan merebus laut. Tubuh Dharma merah ini, yang dipenuhi dengan energi kuno dan perubahan-perubahan, hanya berdiri diam di sana, dan ada semangat membumbung tinggi yang menekan langit dan bumi. Saya hampir lupa bahwa dia adalah manusia, tidak seperti kita di dunia makhluk roh yang tidak dapat mengembangkan Dharmakaya tertinggi. Sungguh Dharmakaya tertinggi yang menakutkan. Aura tertinggi semacam ini yang sepertinya mampu menekan seluruh dunia. Kenapa apakah tidak ada daftar 99 Dharmakaya tertinggi? Namanya, setidaknya termasuk di antara 20 teratas. Petik 2. Dharmakaya Kaisar Api. Apakah itu salah satu dari 10 Dharmakaya asli yang telah hilang di zaman kuno? Luting dan para jenius lainnya yang baru saja tersingkir, dia menatap tajam ke tirai cahaya spiritual di udara. Lantai 5, Xiao Yan tiba-tiba berjingkat dan muncul di penutup roh surgawi tubuh Dharma merah, dan kemudian bergabung ke dalamnya seperti air. Bas! Tubuh Dharma Kaisar Yan tiba-tiba membuka matanya, seolah jiwanya langsung disuntikkan ke mata cerdasnya, yang dipenuhi dengan keagungan dan misteri yang tak ada habisnya. Langit dan bumi terguncang olehnya. Kailin, Xian, ayo pergi bersama dan bunuh Raja Perang Darah dengan satu pukulan. Tubuh Dharma Kaisar Yan membuka mulutnya yang besar sedikit dan berkata dengan suara menggelegar. Bersama, kata naga Phoenix kuno dan ular piton penelan langit 9 warna. Aum, setelah melihat ke langit dan mengaum, 3 raksasa yang tampaknya mampu menekan dunia akhirnya bergerak. Naga emas ungu dan ular piton 9 warna berdiri di kiri dan kanan tubuh Dharma Kaisar Api, mendesak tubuh asli Wan Zhang untuk bergegas maju dengan gila. Boom! Di mata semua orang yang ketakutan, kedua belah pihak akhirnya bertabrakan satu sama lain. Langit terkoyak, bumi meratap, dan gelombang kejut yang mengerikan langsung merobek semua yang terlihat di lantai 5. Bang! Tirai cahaya spiritual di dunia luar runtuh setelah riak yang hebat. Hal terakhir yang dilihat semua orang adalah Xiao Yan dan mereka bertiga bekerja sama untuk menghancurkan tinju iblis bayangan darah dalam sekejap, dan kemudian terus membombardir Raja Perang Darah yang bersembunyi di baliknya. Raja Perang Darah, yang tidak pernah berpikir bahwa dia akan diserang secara aktif, terpotong. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Sungguh menakjubkan. Kami bekerja sangat keras untuk menangkap pukulan Raja Perang Darah tetapi Xiao Yan dan yang lainnya menghancurkan pukulan Raja Perang Darah dan kemudian langsung menyerang tubuhnya. Luting, yang darahnya mendidih saat melihatnya, tiba-tiba merasa ganas. Dia menepuk pahanya dan berkata, "Aku mengerti yang sebenarnya, tapi kenapa tirai cahaya spiritual tiba-tiba runtuh, jadi siapa yang menang pada akhirnya?" Tanda seru petik 2. Hei juga tampak seperti hatinya telah tergores oleh cakar kucing. Tentu saja kita menang. Tawa kecil itu jatuh, dan 3 sosok perlahan muncul dari kehampaan. Xiao Yan, kamu akhirnya keluar. Sudahkah kamu mempelajari kekuatan magis Raja Perang Darah, tinju pengorbanan iblis? Mata Luting tiba-tiba berbinar saat dia melihat ketiga orang yang tampak tanpa noda. Cara raja pertempuran berdarah tidak cocok untuk kita, jadi kita bertiga tidak mempelajarinya. Xiao Yan dan ketiganya saling memandang dan berkata sambil tersenyum. Kamu belum mempelajarinya, itu adalah keterampilan ajaib.
Tanda seru petik 2. Sekelompok orang kuat dari keluarga binatang mitos di sekitar mereka meratap. Karena kalian tidak ingin bertemu, lalu mengapa kalian bertiga ingin tinggal? Huo Wu memandang Xiao Yan dengan ekspresi kesal. Sebagai jenius dari klan serigala surgawi yang menelan bulan, setelah dia mengungkapkan wujud aslinya, dia bahkan tidak bisa menahan paksaan yang dikeluarkan oleh pukulan Raja Perang Darah, apalagi kekuatan magis apapun. Lihatlah Xiao Yan dan dua lainnya, mereka semua ditakdirkan untuk mati. Karena penasaran, Blood War King bisa dikatakan sebagai pahlawan hantu generasi ini, jadi saya menginap di sini untuk melihat bagaimana kekuatan bertarungnya. Nah, kami juga sangat puas dengan hasilnya. Kekuatan bertarungnya pasti bagus. Xiao Yan mengenang sambil tersenyum setelah beberapa saat. Petik 2. Keheningan mematikan di lapangan. Kong Qinger yang gila, mengatakan sesuatu dengan pelan dan pergi bersama klan Merak 9 Warna. Selamat tinggal, selamat tinggal. Setelah Kong Qinger pergi, semua orang segera meninggalkan kota Dahuang, mengatakan bahwa mereka tidak ingin berbicara dengan Xiao Yan, orang gila. Sobat, sampai jumpa di makam 10.000 binatang. Lu Ting, dari klan Keraton Tian, menepuk bahu Xiao Yan sebelum pergi. Dengan penutupan total menara pemurnian tubuh kuno, banyak mantan anggota keluarga binatang mitos yang berkumpul di sini juga telah pergi. Ada banyak peluang dalam asal-usul binatang mitos, dan mereka memiliki banyak peluang. Yang mulia, kemana kita harus pergi selanjutnya? Xie Qi datang bersama beberapa orang dari klan Piton penelan langit berwarna-warni. Ayo pergi ke makam 10.000 binatang. Menurut kecerdasan klan kita, seekor binatang purba multi harta pernah mati di sana. Ayo berburu harta karun. Ziyan berteriak terlebih dahulu dengan mata cerah. Binatang purba multi harta karun. Apa kekuatannya dalam hidup? Mata indah Medusa berbinar saat mendengar ini. Binatang multi harta karun kuno adalah binatang super ilahi yang aktif di zaman kuno. Ia secara alami suka memakan semua jenis logam, bahan alami, dan harta karun, dan dengan demikian membiarkan berbagai artefak kuat dan bahkan benda suci di dalam tubuhnya. Surga setengah langkah tertinggi, seharusnya ada beberapa benda kuasi suci di tubuhnya, cukup untuk membagi dua ras kita. Ziyan bertepuk tangan, memandang Xiao Yan dan berkata, saudaraku, bagaimana menurutmu? Kalian semua sudah memutuskan, dan bertanya padaku alasannya. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan berkata, haha, ayo pergi. Jadi, dua kelompok orang, klan naga sejati dan klan Piton penelan langit berwarna-warni, bergabung bersama dan langsung menuju makam 10.000 binatang. 5 hari kemudian, Xiao Yan dan kelompoknya yang terdiri dari 16 orang akhirnya tiba di makam 10.000 binatang. Makam 10.000 binatang, seperti namanya, adalah makam tempat 10.000 binatang dikuburkan. Ini dulunya adalah tempat di mana para pejuang kuat dari klan binatang mitos melakukan pertempuran yang menentukan dengan kekuatan jahat dari luar wilayah, jadi sejumlah besar pejuang kuat dari klan binatang mitos juga dimakamkan di sini. Bahkan ada tempat sengit di bagian terdalam dari makam 10.000 binatang yang disebut makam para dewa. Ini adalah tempat kematian terakhir banyak binatang super, dan juga merupakan tujuan akhir perjalanan Medusa. Daratan dan pegunungan yang luas dipenuhi kabut abu-abu tebal setebal langit. Udara abu-abu yang aneh itu sangat dingin, dan sepertinya ada banyak suara hantu yang membuat kulit kepala mati rasa datang dari dalam. Dari waktu ke waktu, mayat binatang mitos yang telah terkikis oleh kematian berkeliaran di pegunungan di bumi. Makhluk istimewa yang telah lama kehilangan kecerdasannya dan hanya tahu cara menyerang orang luar juga disebut roh binatang. Bas, ruang itu beriak sedikit, dan Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat keluar dari celah di ruang itu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.